Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 mata kuliah Dasar-Dasar Matematika Program Studi Matematika Angkatan 2025 Rombel 2 Universitas Negeri Semarang. Nah, teman-teman semua, kami di sini akan memecahkan soal yang diadaptasi dari buku Discrete Mathematics with Application for Edition karya Susana. Nah, sebelum itu kami akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Elvi Salma dengan NIM 2504030055. Saya Ninda Rismawati Virginia dengan NIM 2504030074. Saya Yuniana Afni dengan NIM 2504030066. Saya Ananda Muhammad Fikra Aditama dengan NIM 2504030054. Nah, itu dia perkenalan singkat dari kelompok kami. Oke, teman-teman semua pasti udah pada nggak sabar ya dengan soal yang akan kita bahas. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam video pembahasannya. Okay, in this problem, we're going to come across a pretty unique story. So try to pay close attention before we get to the question. Okay, the question is, in the back of an old keyboard, you discover a note signed by a parent famous for his bizarre sense of humor and love of logical puzzles. In the note, he wrote that he had hidden treasures somewhere on the property. He listed 5 true statements from A to E below and challenged the reader to use them to figure out the location of the treasure. First statement, if this house is made to light, then the treasure is not in the kitchen. Second statement, if the tree in the front yard is an heirloom, then the treasure is in the kitchen. Third statement, this house is made to light. First statement, the tree in the front yard is an heirloom, or the treasure is buried under the flagpole. Fifth statement, if the tree in the backyard is an oak, then the treasure is in the grass. So, where is the treasure hidden? Di dalam sebuah lemari tua, kamu menemukan sebuah catatan yang ditandatangani oleh seorang bajak laut yang terkenal karena selera humornya yang aneh dan kecintaannya terhadap teka-teki logika. Dalam catatan tersebut, ia menulis bahwa ia telah menyembunyikan sebuah harta karun di suatu tempat di dalam properti itu. Ia mencantumkan beberapa pernyataan yang semuanya benar dan menantang pembaca untuk menggunakan pernyataan-pernyataan tersebut untuk menemukan lokasi harta karun. Oke, beberapa pernyataan tersebut yang akan menjadi clue dalam mencari harta karun adalah A. Jika rumah ini berada di dekat danau, maka harta karun itu ada di dapur. B. Jika pohon di depan rumah adalah pohon elm, maka harta karun tersebut ada di dapur. Yang C. Rumah ini berada di dekat danau. D. Pohon di halaman depan adalah pohon elm, atau harta karun itu terkubur di bawah tiang bendera. Dan E, yang terakhir, jika pohon di halaman belakang adalah pohon oak, maka harta karun itu berada di garasi. Itu tadi adalah beberapa clue yang bisa digunakan untuk nantinya kita mencari harta karun. Premis-premisnya, kita perlu membentuk suatu proporsi elementer
yang mana kita membentuk suatu variabel untuk mewakili setiap pernyataan-pernyataan yang ada di dalam soal sebelumnya. Oke, mari kita ulas lagi di pernyataan yang pertama, di pernyataan yang A. Jika rumah ini berada di dekat danau, maka harta karun itu tidak berada di dapur. Maka kita ambil rumah berada di dekat danau sebagai variabel P. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Jika pohon di halaman depan rumah adalah pohon elm, maka harta karun itu berada di dapur. Maka di sini kita dapat mengambil dua variabel dari dua pernyataan itu, yaitu pohon di halaman depan adalah pohon elm. Kita jadikan atau pernyataan ini kita jadikan sebagai, kita namakan R. Dan harta karun berada di dapur sebagai Q. Lanjut meneliti untuk pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga, rumah ini berada di dekat danau. Seperti yang kita tahu, kita telah menamai pernyataan ini dengan P. Maka kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Pernyataan yang keempat, pohon di halaman depan adalah pohon elm, atau harta karun itu terkubur di bawah tiang bendera. Maka dari pernyataan ini kita akan menamai satu dari pernyataan tersebut sebagai variabel S, yaitu harta karun itu terkubur di bawah tiang bendera. Kemudian kita masuk ke pernyataan yang terakhir. Jika pohon di halaman belakang adalah pohon oak, maka harta karun itu berada di garasi. Kita dapat mengambil dua variabel, yaitu pohon di halaman belakang adalah pohon oak. Kita namai variabel ini sebagai T. Dan yang terakhir, harta karun berada di garasi. Kita namai pernyataan ini dengan variabel O. Begitulah kita mendapatkan proporsi elementer yang kita dapatkan dari pernyataan-pernyataan tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam penyelesaian soal, mari kita ulas kembali apa yang telah kita dapatkan dari pernyataan-pernyataan tersebut. Yang pertama, P, rumah ini berada di dekat danau. Q, harta karun berada di dapur. R, pohon di halaman depan adalah pohon elm. S, harta karun itu terkubur di bawah tiang bendera. T, pohon di halaman belakang adalah pohon oak. V, harta karun itu berada di garasi. Begitulah kita mendapatkan proporsi-proporsi elementer yang nantinya akan diselesaikan soalnya menggunakan variabel-variabel tersebut yang setiap variabelnya itu menyatakan sebuah pernyataan. Baik teman-teman, berdasarkan beberapa pernyataan yang diperoleh dari soal dan beberapa proposisi elementer yang telah dibentuk, maka dapat diperoleh beberapa premis. Yang pertama adalah jika P maka negasi Q, yaitu jika rumah ini berada di dekat danau sebagai P, maka harta karun itu tidak berada di dapur sebagai negasi Q. Yang kedua adalah jika R maka Q, yaitu jika pohon di halaman depan adalah pohon elm sebagai R, maka harta karun itu ada di dapur sebagai Q. Yang ketiga adalah P, yaitu rumah ini berada di dekat danau. Yang keempat adalah R atau S, yaitu pohon di halaman depan adalah pohon elm sebagai R, atau harta karun itu terkubur di bawah tiang bendera sebagai S. Yang kelima adalah jika T maka U, yaitu jika pohon di halaman belakang adalah pohon oak sebagai T, maka harta karun itu berada di garasi sebagai U. Teman-teman, berdasarkan beberapa premis yang kita punya, dapat kita olah menjadi beberapa langkah menggunakan hukum logika matematika untuk menentukan kesimpulannya.
Langkah yang pertama adalah jika P maka negasi Q sebagai premis yang pertama. Langkah yang kedua adalah jika R maka Q sebagai premis yang kedua. Langkah yang ketiga adalah P sebagai premis yang ketiga. Langkah yang keempat adalah R atau S sebagai premis yang keempat. Langkah yang kelima adalah jika T maka U sebagai premis yang kelima. Langkah yang keenam adalah negasi Q yang berasal dari langkah yang pertama dan langkah yang ketiga, yaitu jika ada P maka negasi Q, kemudian ada P, maka berdasarkan aturan modus ponens hasilnya adalah negasi Q. Langkah yang ketujuh adalah negasi R yang berasal dari langkah yang kedua dan langkah yang keenam, yaitu jika ada R maka Q, kemudian ada negasi Q, maka berdasarkan aturan modus tollens hasilnya adalah negasi R. Langkah yang kedelapan adalah S, yaitu diperoleh dari langkah yang keempat dan langkah yang ketujuh, yaitu jika ada R atau S, kemudian ada negasi R, maka berdasarkan aturan disjunktif silogisme hasilnya adalah S. Dan dari langkah ke-8 kita memperoleh kesimpulan yaitu S, yaitu bahwa harta karun itu terkubur di bawah tiang bendera. Dari rangkaian logika tadi, kita dapat satu kesimpulan yaitu S, dan S berarti harta karun terkubur di bawah tiang bendera. Semua petunjuk udah saling kunci, tinggal kita eksekusi. Yuk, mari kita ambil harta karunnya. Apa ini? Kosong! Apa benda dah? Loh, kok kosong? Padahal logikanya udah bener. Apanya yang salah? Tunggu deh, kok rasanya ada yang janggal ya? Coba deh, kita cek lagi kertas petunjuknya. Oh, ternyata tadi kertasnya ada yang terlipat dan ada satu petunjuk yang gak kebaca. Pantes saja kesimpulannya salah. Wait. Teman-teman, ternyata ada satu statement nih yang terlipat di dalam catatan tersebut. Nah, di dalam statement terakhir ini tertulis, jika pohon depan elm atau harta karun di bawah tiang bendera, maka pohon belakang adalah pohon oak. Nah, terus di manakah harta karun itu disembunyikan? Oke, ternyata ada clue yang ketinggalan. Dari clue tersebut, kita dapat mengubahnya menjadi premis ke-6, yaitu dalam kurung R atau S, maka T. Yang artinya, jika pohon di halaman depan adalah pohon elm atau harta karun di bawah tiang bendera, maka pohon di halaman belakang adalah pohon oak. Nah, setelah mendapatkan premis yang ke-6, mari kita lanjutkan untuk mencari di mana sebenarnya keberadaan harta karun itu. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan clue yang lengkap dan juga sekarang premisnya ada 6. Dari 6 premis tersebut, di dalam penyelesaian nomor 1 sampai 6 adalah 6 premis yang sudah disebutkan, 5 di awal dan 1 premis tambahan. Apa saja? Oke, yang pertama, P maka negasi Q sebagai premis ke-1. Ada yang nomor 2, R
maka Q sebagai premis kedua. Yang nomor 3 ada P sebagai premis ketiga. Selanjutnya 4 ada R atau S sebagai premis 4. Selanjutnya ada 5 T maka U sebagai premis kelima, dan ada yang 6 dalam kurung R atau S maka T sebagai premis ke-6. Oke, langkah selanjutnya nomor 7 adalah negasi Q. Dari mana asal dari negasi Q ini? Dari nomor 1 dan 3 modus ponen. Yang ke-8 adalah negasi Q, maka negasi R. Dari mana asalnya? Dari nomor 2, yaitu kontraposisi. Yang ke-9 ada negasi R. Negasi R berasal dari 7 dan 8 modus ponens. Yang ke-10 adalah S. S berasal dari 4 dan 9 disjungsi silogisme. Oke, selanjutnya ada langkah ke-11, yaitu T. Dari mana asal T? T berasal dari 4 dan 6 modus ponen. Selanjutnya, langkah 12, yaitu U. U berasal dari 5 dan 11 modus ponen. Oke, jadi setelah rangkaian yang sangat panjang, dapat disimpulkan dari langkah yang terakhir, langkah 12 yang mendapatkan U, dapat diambil kesimpulan jika sebenarnya harta karun itu berada di garasi. Tapi, apakah benar harta karun itu berada di garasi? Mari coba kita cek bersama-sama apakah benar harta karun itu berada di garasi seperti langkah yang sudah kita temukan. Kamu adalah orang pertama yang kalahkan aku. Ambillah harta karun tu. Jangan malu-malu. Memang tak malu pun. Cepat.